Om Swastiastu. Selamat Tingunalatai, salam sahujud karena melempang. Sebelum kita memasuki Dharma Wacana, di sini pertama-tama saya perkenalkan nama saya. Nama saya Rena Antika, Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 4. Di sini saya akan membawakan Dharma Wacana tentang Manawa Sewa dan Madawa Sewa dalam perspektif Bhagavad Gita. Sebelumnya, saudara-saudari yang berbahagia, mari kita awali Dharma Wacana ini dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widibasa yang telah menganugerahi kita dalam kesempatan ini untuk belajar, merefleksikan, dan mengamalkan ajaran suci Bhagavad Gita. Hari ini kita akan membahas dua konsep mulia, yaitu Manawa Sewa atau pelayanan kepada manusia dan Madawa Sewa, pengabdian kepada Tuhan. Keduanya adalah jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci kita. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang makna sewa dalam Bhagavad Gita. Nah, dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan bahwa pelayanan tanpa pamrih atau dalam bahasa Sanskertanya niskama karma adalah kunci kebebasan dari belenggu duniawi. Kata sewa atau sewa dalam bahasa Sanskerta berarti melayani dengan penuh cinta baik kepada sesama atau manawa maupun kepada Tuhan, atau dalam bahasa Sanskertanya madawa. Keduanya tidak terpisah karena Tuhan hadir dalam setiap ciptaannya. Nah, sebagaimana firman Sri Krishna dalam Bhagavad Gita pasal 5 ayat 25 yang berbunyi Labanate Brahma Nirwanam Rasa Krishna Kalmasya Sina Dapaida Yatat Tamanah Sarwa Buta Hiterata, yang artinya para resi yang telah terbebas dari noda hati yang teguh dalam kesadaran spiritual dan berbuat baik untuk semua makhluk hidup mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa pelayanan pada sesama atau manawa sewa adalah jalan langsung untuk menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, di sini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu Manawa Sewa atau melayani sesama sebagai ibadah. Manawa Sewa adalah pengamalan karma yoga, yaitu yoga tindakan tanpa keterikatan. Dalam Bhagavad Gita pasal 3 ayat 11-12, Sri Krishna berfirman, dengan mempersembahkan pekerjaanmu kepada Tuhan, lakukanlah yatnya atau pengorbanan suci demi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, engkau akan terbebas dari belenggu karma. Nah, praktik manawa sewa meliputi yang pertama, menolong tanpa syarat atau dana dan parata, seperti memberi makan yang lapar, merawat yang sakit, atau membimbing yang tersesat. Yang kedua, menghormati kesetaraan semua makhluk karena Tuhan bersemayam di setiap hati. Bhagavad Gita pasal 6 ayat 29, Sarwa Buta Stam Atmanam Sarwa Butani Japani. Dan yang terakhir, bekerja atau yang ketiga, kerja untuk kebaikan bersama atau Loka Sangraha, seperti yang dilakukan Yudhistira atau Raja Rama. Esensi dari Manawa Sewa adalah setiap tindakan untuk kemanusiaan adalah persembahan kepada Tuhan. Nah, di sini kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu Madawa Sewa atau pengabdian murni kepada Tuhan. Nah, Madawa Sewa adalah inti dari Bhakti Yoga, yaitu yoga, cinta, dan pengabdian. Sri Krishna menegaskan dalam Bhagavad Gita pasal 9 ayat 27.
yang berbunyi, apapun yang engkau lakukan, makan, persembahkan, berikan atau lakukanlah sebagai tapa. Lakukanlah semuanya sebagai persembahan untukku. Praktik Madawa Sewa meliputi yang pertama ibadah ritual seperti persembahyangan, sembahyang, atau melantunkan mantra dan lain-lain. Yang kedua, meditasi dan refleksi ritual, yaitu untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita. Dan yang ketiga, mengarahkan seluruh hidup sebagai persembahan atau sarwam kal ida brahma. Nah, esensi dari Madawa Sewa yaitu Tuhan adalah tujuan akhir dari semua tindakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesatuan Manawa Sewa dan Madawa Sewa. Bhagavad Gita mengajarkan bahwa tidak ada dikotomi antara melayani manusia dan mengabdi kepada Tuhan. Keduanya bagai dua sayap burung yang harus seimbang untuk terbang menuju kebebasan. Melayani manusia adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dalam Bhagavad Gita pasal 12 ayat 4, Sri Krishna berfirman, orang yang mempersembahkan semua perbuatannya kepadaku dan mengabdi padaku dengan cinta, merekalah yang paling kukasihi. Nah, selanjutnya, pengabdian kepada Tuhan terwujud dalam kasih kepada sesama. Artinya, seorang bhakta atau penyembah sejati tidak akan mengabaikan penderitaan makhluk lain karena ia melihat Tuhan dalam semua. Bhagavad Gita pasal 6 ayat 32. Atmaupamyena sarwatra samam pasyati Narujuna. Nah, contoh nyata dari kesatuan Manawa Sewa dan Madawa Sewa yaitu Mahatma Gandhi atau mengabdi kepada kemanusiaan dengan landasan spiritual, hidupku adalah pesanku. Dan yang kedua, mereka yang tulus berbakti di pura tetapi juga aktif membangun sekolah, rumah sakit, atau membantu korban bencana. Dan yang terakhir, menyatukan pelayanan dan pengabdian dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita pelajari dan renungkan pesan dari Bhagavad Gita. Yang pertama, lakukanlah pekerjaanmu sebagai yatnya atau persembahan suci. Yang kedua, lihatlah Tuhan dalam setiap orang yang kita layani. Dan yang terakhir, jadikanlah hidup sebagai Madawa Sewa dengan memurnikan diri. Untukmu, ya Krishna, aku bekerja. Sebagaimana diingatkan dalam Bhagavad Gita pasal 3 ayat 19 yang berbunyi, oleh karena itu bertindaklah tanpa keterikatan, karena dengan bekerja tanpa pamrih manusia mencapai yang maha tinggi. Nah, pesan penutup dari saya, Manawa Sewa dan Madawa Sewa bukanlah dua jalan yang terpisah, melainkan satu jalan menuju Dharma. Dengan melayani sesama, kita menyembah Tuhan. Dengan menyembah Tuhan, kita bergerak untuk melayani sesama. Dengan sekian, saya tutup dengan mengucapkan Brahma Santi, Om Santi Santi Santi, Om Sahi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua terbebas dari penyakit. Semoga semua melihat kebaikan dan tak seorang pun yang menderita. Damai di hati, damai di dunia, damai semesta. Om Swastiastu. Terima kasih.